Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman menuju surga semuanya. Keluarga adalah kunci kesuksesan bagi setiap orang. Dukungan dari keluarga bisa menentukan seseorang itu sukses atau tidak. Mungkin ada yang bisa berhasil sukses dengan caranya sendiri, tapi pastinya keluarga memiliki peran besar untuk sukses. Sekarang mari kita bandingkan. Perbandingan seperti apa sih keluarga Islami yang ideal dengan keluarga di zaman sekarang. Keluarga pada masa Nabi Muhammad SAW. Kita ambil kisah ketika pasukan Khalid bin Walid kembali dari perang Mu'tah. Ketika itu, pasukan Khalid bin Walid yang berjumlah 3.000 personil perang kembali dengan membawa kabar kemenangan. Namun, orang-orang di Madinah mengira kalau pasukan Khalid bin Walid lari dari kancah peperangan. Sebenarnya mereka mundur untuk berkumpul bersama Rasulullah SAW dan untuk menyusun kembali strategi perang dan apa yang harus dilakukan selanjutnya, bukan lari dari peperangan. Namun, isu yang beredar di Madinah adalah mereka lari dari kancah peperangan. Di saat itu apa yang dilakukan oleh keluarga mereka, teman-teman? Apakah mereka senang karena keluarganya mereka berhasil kembali hidup-hidup? Tidak, teman-teman. Wanita-wanita di sana, istri-istri mereka membawa anak-anak mereka, mengambil batu-batu, lalu mereka menunggu di depan pintu gerbang Madinah. Apa yang mereka lakukan? Ketika pasukan Khalid bin Walid tiba di Madinah, mereka melempari pasukan Khalid bin Walid dengan batu. Mereka malu. Mereka dicaci maki. Kenapa? Lari dari kancah peperangan adalah hal yang memalukan. Betapa kuatnya iman mereka saat itu. Mereka tahu itu dosa besar. Mereka melempari mereka. Bahkan ada seorang suami ingin masuk ke dalam sebuah rumah, namun istrinya nggak bukain pintu. Kenapa? Karena mereka mengira kalau pasukan Khalid bin Walid lari dari kancah peperangan. Sampai ke tingkat itu keimanan mereka. Itulah keluarga yang ideal, teman-teman. Keluarga yang mendukung ketika berbuat baik, dan keluarga yang menentang ketika seseorang berbuat dosa dan maksiat. Namun ketika itu Nabi Muhammad SAW tentu saja langsung meluruskan. Namun ketika itu tentu saja Nabi Muhammad SAW langsung meluruskan apa yang terjadi. Bahwa pasukan Khalid bin Walid bukan lari dari kancah peperangan. Bahwa pasukan Khalid bin Walid bukan lari dari kancah peperangan. Bahwa pasukan Khalid bin Walid bukan lari dari kancah peperangan, namun mundur untuk sementara. Itu adalah keluarga yang ideal. Sekarang mari kita bandingkan dengan keluarga di zaman sekarang. Apa yang dilakukan? Mungkin yang masih bujangan seperti saya belum ngerti ya. Namun terkadang istri dan anak menjadi faktor penghambat seseorang untuk pergi ke masjid. Apa yang mereka katakan? Kadang-kadang, jangan pergi ke masjid, sholat di rumah saja sama saya. Hujan tuh di luar, jangan ke masjid dulu ya Pak. Apakah itu benar, teman-teman? Tidak. Tentu saja tidak. Seseorang tetap dianjurkan ke masjid, meskipun itu hujan atau gerimis. Ada yang namanya payung, ada yang namanya jas hujan. Kita harus tetap ke masjid. Namun sekarang, keluarga di zaman sekarang kebanyakan menentang ketika seseorang ingin berbuat baik. Ketika seseorang sering banget datang ke panti asuhan, selalu saja ada yang mencibir. Bahkan mungkin dari kalangan keluarga mereka sendiri. Ketika seseorang berdonasi, mungkin kadang-kadang istri atau anaknya risih sendiri karena takut kebagian uang yang diberikan. Ketika istrinya ingin pergi ke pengajian, mungkin kadang-kadang suaminya melarangnya. Keluarga yang tepat adalah keluarga yang saling mendukung satu sama lain. Bayangkan, ketika ada seorang anak yatim piatu, dia nggak punya apa-apa. Kalau orang-orang di sekitarnya nggak mendukungnya, apa yang bisa dia lakukan untuk sukses? Anak tersebut harus berjuang lebih keras untuk meyakinkan hati orang-orang di sekitarnya, untuk membantunya. Sekarang kita pikirkan kembali, apa yang harus kita lakukan untuk membenarkan keluarga yang seperti itu? Tentu saja kita nasihati pelan-pelan. Mungkin untuk sebagai anak yang merasa keluarganya kesulitan, yang kurang mengerti agama, kita ajak datang ke pengajian dan sebagainya. Untuk suami, antarkan istrinya ke pengajian, jangan dilarang. Untuk seorang istri, dukung juga suaminya untuk berbuat baik, jangan dilarang. Yang ingin saya sampaikan adalah, ketika salah satu unsur di keluarga, entah itu orang tua atau seorang anak, ingin berbuat baik, dukung. Jangan dilarang. Selama itu tidak menentang agama.
Kalau menentang agama tentu saja dilarang. Ketika mungkin ada orang tua yang kurang mengerti ilmu agama, menyuruh anaknya untuk melakukan hal yang kurang baik misalnya, atau anggap saja ketika sakit ingin dibawa ke dukun, anaknya jangan mau dong. Kita tahan, karena tidak ada ketaatan dalam bermaksiat. Nasihati pelan-pelan, nasihati perlahan, doakan semoga hati orang tuanya lembut. Atau ketika seorang anak melihat orang tuanya berbuat jahat, tentu saja harus kita hentikan. Mungkin ada yang keluarganya mabuk-mabukan, kita nasihati pelan-pelan. Untuk orang tua juga begitu. Mungkin ketika dulu ada orang tua yang kurang baik untuk menasihati anaknya, kurang memberi perhatian sehingga anaknya banyak keluar malam, mabuk dan sejenisnya. Kita perbaiki sama-sama. Ajak ngobrol anaknya, ajak ngobrol orang tuanya. Kita rembukan sama-sama. Jangan sampai teman-teman, keluarga menjadi penghalang seseorang untuk berbuat baik, untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, pesan saya semangat terus. Mari kita kejar surganya Allah Subhanahu wa taala sama-sama. Kita ikuti perintahnya dan kita jauhi larangannya. Mari kita sama-sama menjadi sahabat menuju surga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.